Experience Solution through Product Design. Nah, jadi perkenalan dulu. Ini tadi udah sepintas tadi ya. Jadi saya Alda Mustafri, sekarang sebagai Head of Product Design di Sekolah.mu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada kesempatan malam ini itu saya akan membawakan dua topik yang berkaitan dengan delivering best customer experience solution through product design. Tadi topik utama kita, jadi ada dua subnya itu, ada defining problem dan user experience attributes. Jadi kedua topik ini tuh dapat dikatakan penting untuk diketahui oleh kita sebagai product designer karena akan membantu kita dalam menggali dan menjawab kebutuhan pengguna serta mengurangi risiko kegagalan pada sebuah produk yang nantinya kita inisiasi dengan ide-ide kita gitu. Nah, jadi yang pertama itu defining the problem. Jadi menentukan sebuah permasalahan itu hal yang paling penting di tahap awal, karena pada tahap ini tuh kita akan berkolaborasi dengan berbagai pihak atau stakeholders, termasuk juga dengan pengguna atau calon pengguna produk kita untuk mengembangkan ide serta solusi inovatifnya seperti apa. Jadi sebagai seorang product designer tentu kita harus dapat memproduce sebuah pengalaman yang dapat menjawab kebutuhan pengguna dan membuat sebuah karya desain yang memiliki nilai gitu. Jadi harus ada differentiate-nya dengan kompetitor kita. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu masalah, what is the problem? Jadi kalau Albert Einstein itu pernah mengatakan bahwa the formulation of a problem is often more essential than its solution. Nah, jadi perumusan sebuah masalah itu seringkali lebih penting daripada solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi kita harus dapat membuat atau mendefinisikan sebuah masalah secara tepat. Jadi semua usaha, waktu, dan biaya yang nantinya atau telah kita keluarkan akan terbuang percuma gitu jika masalahnya itu disalahpahami atau kita mendefinisikannya dengan tidak tepat. Nah, jadi supaya tidak salah kita mau bikin apa, kita harus paham dulu masalahnya itu seperti apa. Mendefinisikan masalah ini adalah langkah yang paling penting karena ketika masalah telah diidentifikasi dengan jelas dan akurat, maka proyek dapat dilakukan sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Nah, jadi bagaimana cara memahami sebuah masalah? Jadi ada beberapa pertanyaan pemantik gitu ya untuk kita agar kita tuh sebenarnya tahu masalahnya itu apa. Yang pertama itu kita harus tahu siapa pengguna kita. Terus apa yang mereka butuhkan, terus business needs-nya atau goals kita tuh mau kemana, sama kapasitas teknologi kita seperti apa. Dan ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi sebagai product designer tadi kita harus bisa menentukan sweet spot-nya di antara user atau pengguna kita, kebutuhan bisnis, sama kapasitas teknologi. Jangan sampai apa yang dibutuhkan tim bisnis itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh user, atau malah yang dibutuhkan user malah itu di luar kapasitas dari teknologi. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan tiga hal ini. Nah, untuk proses ini tuh diperlukan yang namanya empati ya. Karena ketika kita sedang berempati, artinya kita nantinya akan menempatkan diri kita tuh sebagai pengguna. Nah, oleh sebab itu kita perlu berbicara dengan user. Gitu ya. Kalau misalkan produknya udah jadi, berarti kita bisa berbicara dengan user yang sudah menggunakan produk kita. Tapi kalau misalkan produknya belum ada, berarti kita akan berbicara dengan calon pengguna atau calon user kita. Jadi user itu siapa sebenarnya? Jadi user itu adalah orang yang akan mendapatkan sebuah pengalaman dari karya desain kita nantinya. Jadi a user is a person having an experience. Jadi untuk tim atau teman desain kita nanti itu mereka bukanlah users, mereka bukanlah pengguna atau orang yang menikmati pengalaman itu dari karya desain kita. Nah, desain produk yang kita rancang itu nanti harus dapat menyelesaikan permasalahan pengguna. Jadi untuk itu kita perlu memahami bagaimana behavior, perilaku atau kebiasaan dari pengguna tersebut. Apa yang dibutuhkan, frustasi apa yang dirasakan, dan hambatan apa saja yang dirasakan oleh pengguna tersebut. Nah, untuk source of problems, jadi
gimana sih cara kita mendapatkan atau mengumpulkan, cari tahu sumber masalahnya itu dari mana sebenarnya. Kita bisa dapat mencari sumber yang bisa dijadikan acuan sebuah permasalahan itu sebenarnya dari permasalahan kita pribadi ya. Jadi bisa jadi itu personal problems, kita tuh pernah menghadapi permasalahan tertentu yang membuat kita frustasi, itu bisa jadi, atau permasalahan yang memang sudah terjadi di lingkungan kita. Itu untuk poin yang pertama ya, personal and environmental problems. Jadi misalkan ketika di tahun 2019 kemarin, itu kan terjadi pandemi COVID-19 ya. Maka permasalahan yang muncul itu kan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat dapat beraktivitas, bekerja, bersekolah, dan memenuhi kebutuhan hidupnya itu dari rumah. Nah, sebenarnya permasalahan itu bisa dijadikan sebuah opportunity ya, untuk menjadi peluang bisnis baru. Itu poin pertama. Terus poin kedua itu bisa dari data and research. Jadi proses desain yang baik itu nanti tentunya harus menggunakan penggunaan data dan penelitian daripada asumsi. Jadi data dan penelitian dapat bertindak untuk memeriksa dan memvalidasi suatu hipotesis. Kita dapat menerima sebuah data secara publik, artinya data tersebut telah ada dan dibagikan oleh pihak eksternal yang memang sudah dipublikasi ya secara resmi, atau bisa data secara mandiri. Artinya kalau data secara mandiri itu kita sendiri yang mengumpulkan data dengan penelitian kita secara mandiri. Nah, jadi sebenarnya apa itu data? Data itu adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisir dan bertujuan untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan terus tepat waktu serta akurat untuk membuat sebuah keputusan. Jadi data itu sangat penting ya dalam mencari atau menentukan problem sebenarnya itu apa. Nah, kita tuh dianjurkan, kita sebagai seorang product designer itu harus bisa membaca dan menganalisa data itu untuk menghindari dalam hal menarik kesimpulan yang salah. Jadi lebih banyak kita belajar tentang data atau menganalisa data itu sebenarnya agar kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat ya. Dan lebih banyak data itu sebenarnya bisa menjadi baik kalau data tersebut itu dapat diproses, dianalisis, dan dapat diartikan secara tepat. Nah, jadi banyak data itu belum tentu baik ya kalau misalkan kita sendiri itu sebenarnya nggak bisa memprosesnya dengan baik. Nah, jadi kalau dalam mengumpulkan data atau research itu kan dia kebagi secara dua ya. Umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada exploratory research technique sama ada basic research method. Nah, kalau yang bagian pertama itu dia dimaksudkan hanya untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian dan tidak bermaksud untuk menawarkan solusi akhir dan konklusif untuk masalah yang ada. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan secondary data atau historical data. Ini tuh datanya sudah ada gitu ya. Jadi orang itu pernah melakukan penelitian atau pernah melakukan riset atau pernah melakukan survei atau pernah ada case study yang sebenarnya itu mirip dengan pertanyaan yang ada di kepala kita. Itu kita bisa menggunakan research seperti itu. Jadi jenis penelitian ini tuh sebenarnya dilakukan untuk mempelajari suatu masalah yang belum terdefinisikan secara jelas gitu ya. Jadi kita karena dia belum terdefinisikan itu sebaiknya menggunakan historical data. Jadi teknik ini terdiri dari pengumpulan data sekunder, riset yang sudah ada, dan case study yang sudah ada sebelumnya. Nah, terus ada poin kedua, yaitu basic research method, yaitu penelitian yang sebenarnya didorong oleh keingintahuan berdasarkan minat periset atau minat kita sebagai researcher terhadap pertanyaan kita. Biasanya yang banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan atau company itu adalah yang basic research method. Jadi dalam hal ini tuh ada 3 ya, ada survei, contohnya ada survei, observation, sama eksperimen. Nah, untuk yang survei research itu, jadi si peneliti atau si researcher itu melakukan survei untuk menilai pengetahuan
kepercayaan, preferensi, dan kepuasan seseorang. Jadi dia melakukan sebuah survei gitu ya, untuk memvalidasi apakah pertanyaan yang ada di kepalanya itu memang beneran sebuah problem atau tidak. Yang kedua, dia bisa melakukan yang namanya riset observasional. Jadi si researcher itu dapat mengumpulkan data baru dengan mengamati secara diam-diam ketika ada pengguna yang sedang berbelanja, mengkonsumsi produk, atau dengan melakukan wawancara informal di sebuah kafe. Sehingga si yang diinterview itu tidak merasa sedang diobservasi. Jadi kita melakukan penelitian secara diam-diam gitu ya. Kita datang ke sebuah mall misalkan atau ke sebuah toko, kita perhatiin biasanya konsumen di sana itu cara belinya mereka seperti apa, behaviornya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ada yang namanya experimental research. Jadi riset ini itu dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan memeriksa penjelasan hasil penelitian. Contohnya itu kayak misalkan kita membuat sebuah penelitian untuk mencari tahu apakah ada pengaruh pendekatan problem based learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Misalkan seperti itu ya. Jadi eksperimental ini kayak lebih mencari tahu hubungan sebab akibat. Nah, lalu kalau misalkan kita udah melakukan riset, setelah melakukan riset, mengumpulkan data, kita tuh harusnya lebih sudah mengerucut ya, sebenarnya problemnya itu apa. Lalu kita akan membuat sebuah yang namanya problem statement. Jadi problem statement ini adalah deskripsi singkat dari masalah yang perlu dipecahkan. Ini pendapat dari Nielsen Norman Group ya. Nah, sebenarnya problem statement ini tuh dia dapat memperjelas hal apa yang perlu dilakukan yang masih dalam cakupan, serta hal apa yang sudah di luar cakupan. Jadi nanti problem statement itu dapat menangkap yang namanya sebuah asumsi, kesalahpahaman, dan gaps in knowledge gitu. Nah, jadi cara membuat problem statement itu gimana? Yang pertama itu ada yang namanya menentukan what-nya apa, bagian apa gitu ya, defining what. Jadi contoh kasusnya adalah kita membayangkan kita misalkan bekerja di perusahaan ABC Vegetable Company. Nah, terus kita mau membuat sebuah project ya di perusahaan tersebut. Misalkan kita ABC Vegetable Company akan membuat sebuah aplikasi e-commerce untuk menjual vegetable-nya gitu. Nah, setelah kita udah menentukan apanya, bagian what-nya, kita lanjut mendefining why. Nah, di bagian why ini tuh kita harus dapat meng-highlight sebuah primary objective-nya. Jadi kita harus dapat memastikan tim kita itu sudah memahami alasan atau reason di balik permasalahan masalah kita. Nah, kalau di sini tuh misalkan kita tulis ya, our app must differentiate ABC Vegetable Company within a crowded marketplace. Jadi kita mau buat dia itu punya nilai yang berbeda gitu dengan marketplace pada umumnya. Nah, lalu ketiga, kita akan menentukan defining how-nya. Jadi di bagian how itu akan atau addresses our primary objective. Ini untuk menentukan tujuan utamanya gitu ya. Jadi contohnya itu misalkan kita tulis di sini by providing an optimum user experience, we will surpass our competitors' similar offering. Nah, lalu setelah dibuat what, why, sama how, lalu kita masuk ke dalam final. Jadi di final ini kita putting it all together gitu. Kita menyatukan ketiga hal tadi. Kita menggabungkan secara keseluruhan sehingga nanti terbentuk sebuah pernyataan masalah yang menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana kita bermaksud untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi ini kita gabungin ya dari yang tadi itu membentuk sebuah kalimat. ABC Vegetable Company will create an e-commerce app to sell vegetable baskets. Our app must differentiate ABC Vegetable Company within a crowded marketplace. By providing an optimum user experience, we will surpass our competitors' similar offerings. Jadi nanti setelah kita menggabungkan semuanya, ini
diperlukan sebuah tim atau tim kita untuk mendebatkan atau mendiskusikan perihal hal yang tadi ya. Apakah beneran problem statement ini itu akan kita lanjutkan gitu. Ini ada contoh beberapa pertanyaan pemantik ya untuk memulai diskusi di antar tim tadi. Jadi kayak, is this a problem worth solving? Apakah problem ini tuh worth untuk kita selesaikan? Terus apakah is the primary purpose to sell products or differentiate? Jadi sebenarnya yang tujuan utamanya itu adalah bisa ngejual atau punya nilai pembeda gitu dengan kompetitor. Itu juga perlu diperdebatkan. Nah, terus kita juga bisa menanyakan atau mendiskusikan apakah yang tidak disukai orang lain atau pengguna tentang membeli sebuah sayuran secara online, misalkan seperti itu ya. Dan pertanyaan pemantik berikutnya itu kita bisa nanyakan kayak, how do we define an optimum user experience gitu. Ini hanya berupa contoh, mungkin nanti kalau atau teman-teman di sini punya pertanyaan pemantik dalam diskusi itu mungkin bisa di luar ini ya. Ini hanya sebuah contoh. Nah, ini setelah kita menentukan problem, itu nanti kita akan menentukan yang namanya itu prioritization gitu loh. Jadi mungkin problem yang kita temukan itu setelah melalui riset atau kita mengumpulkan data mungkin lebih dari satu ya. Bisa jadi kita ternyata punya 10 problem atau bisa jadi kita punya 5 problem gitu. Tapi kan yang mana yang harus dikerjain duluan. Nah, makanya ada yang namanya prioritas. Untuk menentukan prioritas ini sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama ada value dan effort ya. Bagian value itu kita harus dapat mengutamakan problem dengan value tinggi. Jadi contohnya itu kita harus contoh yang punya value tinggi itu misalkan ada problemnya ini karena problem ini dia itu akan membuat penjualan menurun secara signifikan. Nah, itu kan sebenarnya kalau problem ini diselesaikan mungkin atau bisa jadi penjualan itu meningkat. Ini namanya value, berarti problem ini tuh memiliki value yang cukup penting gitu ya untuk kelangsungan sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah bagian effort. Jadi kita tuh harus bisa mengutamakan problem yang dapat diselesaikan dengan effort yang rendah gitu. Jadi kalau ada istilahnya itu harus cepat dan murah gitu ya. Dan yang kita maksud dengan effort di sini itu bisa berupa waktu, pikiran, tenaga, energi, serta biaya yang akan kita keluarkan untuk menyelesaikan sebuah problem. Jadi itu semuanya harus dikalkulasiin dengan baik. Nah, setelah kita udah menentukan kurang lebih value dan effortnya itu, maka sebenarnya ada matriksnya ya. Jadi yang harus kita utamakan itu adalah yang high value dan low effort. Jadi gimana caranya problem itu bisa meningkatkan value, tapi pengerjaannya itu low effort gitu ya. Atau yang kedua bisa high value dan high effort. Ini juga harus dipertimbangkan karena biasanya high effort itu memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi ya. Lalu yang ketiga adalah low value dan low effort, dan yang keempat adalah low value dan high effort. Nah, jadi kalau matriksnya itu dibagi 4, untuk bagian yang low value dan high effort itu sebaiknya tidak perlu dikerjakan ya. Kita bisa mencari problem lainnya gitu. Tapi nanti setelah problem ini itu tentu ada yang namanya validasi ya. Kayak kita tuh perlu ngevalidate sebuah problem. Apakah problem kita ini memang beneran harus bisa dikerjakan atau tidak. Oke, kita lanjut ya ke subtopik yang kedua. Ada yang namanya user experience attributes. Jadi kalau kita mau ngerancang atau mendesain sebuah produk itu sebenarnya ada 7 faktor yang dapat menggambarkan atau yang harus dimiliki sebagai atribut dalam pengalaman pengguna atau user experience berdasarkan Peter Morville ya.
Jadi eh, ada ada 7 aturan menurut si Peter Morville itu yang merupakan seorang pionir dalam UX gitu ya. Jadi harus useful, usable, findable, credible, desirable, accessible, sama valuable. Oke. Nah, yang pertama itu ada useful. Useful ini kan kegunaan ya atau berguna. Jadi kita itu harus dapat atau produk yang kita rancang itu harus dapat memenuhi kebutuhan user dan dapat digunakan oleh user. Jadi desainer itu dapat meningkatkan kegunaan pada sebuah produk yang menyediakan informasi relevan, kapabilitas dan hiburan yang menarik untuk user. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mendesain produk dan ternyata produk itu tidak terlalu dapat digunakan, itu kita sebenarnya tidak perlu atau tidak berhak ya menuntut user untuk menggunakannya. Karena memang ya menurut user itu tidak useful atau tidak terlalu berguna gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah usable, dapat digunakan. Jadi produk kita yang kita rancang itu harus dapat dan mudah digunakan oleh user. Jadi gimana caranya supaya begitu user lihat itu dia bisa langsung dapat menggunakan produk tersebut gitu ya. Begitu melihat desain kita itu mereka langsung tahu, oh ini button ini kalau dipencet akan mengarahkan apa, actionnya akan seperti apa. Jadi desainer itu harus dapat memastikan bahwa desain yang dirancang itu harus mudah digunakan. Nah, tentunya ini perlu divalidasi ya di prototipe, nanti mungkin Mas Dimi ya akan menjelaskan bagian itu. Lalu yang ketiga ada findable atau dapat ditemukan. Jadi produk yang kita rancang itu harus dapat memudahkan user dalam mencari apa yang mereka butuhkan pada produk kita. Jadi kita itu harus dapat membuat atau memastikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu cukup jelas gitu ya. Karena sangat penting untuk menyajikan informasi yang diperlukan kepada user yang tepat pada saat yang tepat gitu. Jangan kita membuat user itu kewalahan untuk mencari apa yang harusnya mereka lakukan dan mereka harus menuju ke halaman mana. Jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah kredibel. Jadi produk yang kita desain itu harus dapat meyakinkan dan dipercaya oleh user. Karena kepercayaan atau kredibilitas itu faktor penting dan tidak boleh dianggap remeh. Jadi contohnya ini kalau tentang kredibel itu misalkan kita menampilkan halaman rating ya atau ulasan gitu dalam platform kita itu kita tidak boleh memanipulasi hasil ulasan atau rating yang ditulis oleh user. Atau misalkan kita menampilkan beberapa standar sertifikasi yang telah berhasil kita dapatkan, itu boleh ditampilkan untuk menunjukkan bahwa produk kita ini adalah produk yang cukup kredibel atau dapat meyakinkan atau punya kredibilitas sehingga user tidak ragu gitu ya atau tidak khawatir dalam menggunakan aplikasi kita. Jadi kalau misalkan produk kita itu punya sistem pembayaran itu tentu perlu membuat atau meyakinkan user itu percaya atau mereka mau bertransaksi di platform kita. Lalu yang keempat adalah harus ada keinginan gitu ya. Jadi produk yang kita rancang itu harus punya daya tarik tersendiri sehingga user selalu ingin menggunakan produk tersebut. Ini tuh bisa ditampilkan atau didesain gitu kayak secara visualnya gimana caranya supaya pengalaman pengguna yang baik, terus mereka itu nyaman menggunakannya dan cukup entertaining gitu, sehingga mereka akan meninggalkan kesan positif tentang platform kita kepada pengguna. Tuh. Karena kalau bagian ini rendah, mungkin aplikasi kita di Play Store gitu bisa didapat komentar yang cukup kurang menyenangkan ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan kesan positif, mereka pasti selalu ingin menggunakan produk kita gitu. Agar mereka selalu ingin menggunakan produk kita, maka kita harus dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik dan menarik serta menghibur atau entertaining. Terus yang keempat adalah accessible. Nah, ini sebenarnya punya topik tersendiri ya untuk kita bahas tentang aksesibilitas. Tapi
zaman sekarang itu semua produk itu biasanya udah support untuk pengguna yang cukup kurang beruntung atau punya keterbatasan gitu ya. Jadi gimana produk yang kita rancang itu harus dapat mendukung dan dapat digunakan oleh user atau pengguna yang memiliki keterbatasan baik secara visual, auditori, kinetis, dan kognitif. Kebutuhan akan aksesibilitas ini tuh semakin hari dia semakin bertambah karena sebenarnya jumlah pengguna internet itu kan setiap tahunnya semakin meningkat dan kita sebagai desainer itu tentu tidak dapat menahan ya atau memilih-milih user yang seperti apa yang boleh menggunakan aplikasi kita kan tentu tidak seperti itu karena kita menginginkan semua user baik tanpa batasan ataupun keterbatasan itu dapat menggunakan aplikasi kita atau produk kita. Tentu kalau misalkan produk kita itu digunakan oleh semua jenis kalangan user itu bisa meningkatkan market share ya. Jadi di situ juga punya nilai plus dalam kelangsungan bisnisnya. Dan yang terakhir itu atau yang ketujuh adalah valuable. Jadi produk yang kita rancang itu harus dapat membawa dan memiliki nilai yang lebih untuk diangkat ke user. Dan ini memang harus punya ya kayak tadi yang dijelaskan di awal itu kayak ada bagian differentiate. Jadi walaupun dia kompetitor punya bidang atau bisnis yang sama, itu dia harus punya value yang lebih. Nah, pengalaman pengguna yang baik berarti memiliki desain yang lebih tinggi gitu. Kalau kata si Hyun Jong Yong, dia bilang good design is the most important way to differentiate ourselves from our competitors. Ini perlu dicari ya. Mungkin masing-masing company itu punya prinsip atau value yang dia bawa tersendiri gitu untuk menunjukkan atau menonjolkan value apa yang sebenarnya ingin dia bawa untuk usernya gitu. Oke, sekian presentasi saya malam ini. Ini saya kembalikan ke Kak Patrick ya. Oke, sip. Kak Alda, thank you sharing insight-nya. Mungkin langsung kita lanjut aja ya ke Kak Dimi. Oke, silakan Kak Dimi. Yes, oke, saya siapkan slide-nya. Oke, udah kelihatan kan ya? Aman Kak, kelihatan nggak? Nah, sip. Jelas? Sorry. Just check. Iya, jelas kok. Oke. Yap, thank you waktunya Apiari dan ini ya lanjutan dari Kak Alda sebelumnya nih. Good point, pengen gue mention ulang lagi tadi statementnya dari ini ya seorang tokoh Einstein ya. Jadi emang bener banget di awal itu kita perlu sebuah problem yang benar-benar valid, bukan benar-benar berguna gitu dan ada nilainya untuk kita selesaikan gitu. Yang ini sesuai ini nyambung lalu ke kita gimana sih cara tahu ketika sebuah problemnya udah benar-benar clear tapi caranya itu gimana gitu ngevalidasinya apakah ini udah tepat atau enggak. Nah, ini yang akan dibahas sama saya. Ya sebelumnya perkenalan dulu sedikit. Sekarang lagi kerja di Ruang Guru sebagai product design lead. Sebelumnya di Klik Dokter, Karybook, dan karir pertama di Traveloka ya. Jadi lumayan lama, paling lama di Traveloka. Oke. Nah untuk topik malam ini ada 4 poin utama ya. Jadi yang pertama sebenarnya si validasi ini di tahap mana nih sebenarnya yang benar-benar perlu untuk kita lakuin gitu kan, validasi how-nya ya, lebih ke how-nya solusinya itu seperti apa sih yang benar-benar tepat gitu kan, dengan catatan tadi yang di proses sebelumnya yang Kak Alda jelasin itu udah benar-benar aman gitu kan, udah benar-benar clear lah problemnya segala macam, temanya yang mau di solve segala macam
udah benar-benar aman gitu. Nah, lalu setelah fasenya tahu, nah kita bagi nih, ada konsep testing, ada usability testing, dan apa saja sih yang perlu kita siapin nih, termasuk tools gitu kan, alat-alat juga, dan juga prototyping-nya ya, atau UI design-nya. Oke, sebenarnya gimana sih yang benar-benar perlu untuk kita lakuin validasi itu? Nah, ini aku coba gambarin dengan double diamond design. Jadi yang Kak Alda tadi jelasin itu di kurang lebih di tahap discovery ya. Discover sebenarnya apa sih berdasarkan misalnya secondary data, primary data, dan sebagainya didukung oleh dua hal itu biasanya. Lalu kita define sampai ke yang terakhir itu kita namanya pemobotan lah matriks, ambil matriks mana yang paling worth kan ya, yang paling worth untuk di solve, dan secara effort ya, secara effort paling gampang gitu kan. Ada istilahnya lower hanging fruits katanya kan. Jadi dahan apa buah-buah yang dahannya turun ke bawah itu yang paling enak tuh buat dipetik duluan. Nah, kita cari yang gampang-gampang dulu. Nah, setelah itu udah clear, nanti kita nih develop, nanti ada kaitannya sama crafting misalnya kan, crafting coret-coret, low fidelity, dan juga sampai ke high fidelity lah gitu kan. Jadi ini ada proses iteration nih. Jadi muter-muter di sini sampai udah lumayan jelas, patternnya udah jelas kayak gimana, baru deh kita distribute ke development. Gitu. Oke, sebenarnya apa nih konsep testing tuh bedanya sama usability testing atau apa ya? Ya kita tahunya kita mau ngetes desain nih gitu, tapi bedanya apa? Oke, kalau untuk konsep testing gitu kan, biasanya diawali di stage ini ya, kita bikin wireframing dulu, solution discovery-nya seperti apa. Nah, lalu sekilas nih, wireframe atau coret-coret gitu kan, biar kebayang kayak gimana sih wireframe. Nah, kayak gini. Yang coret-coret tadi itu bedanya sama prototyping yang high fidelity yang benar-benar mirip aplikasinya beneran, tapi belum jadi aplikasi gitu kan, cuma gambar doang, tapi udah mirip banget. Bedanya apa gitu kan? Secara ketelitian gitu kan, ketelitian kan ada erat hubungannya sama waktu pembuatan pastilah ya. Jadi ada misalnya analoginya batik cetak sama batik tulis kan, pasti lama batik tulis tuh, tapi fidelity-nya ketelitiannya lebih tinggi untuk batik tulis gitu kan, karena sedikit sih, tapi waktunya beda. Itu kita namanya sebagai fidelity. Jadi ada low fidelity dan high fidelity. Lalu ada stage nih. Nah, untuk wireframing ini sangat pas banget. Misalnya stage-nya baru sebuah ide, kita udah validasi, lihat research, lalu kita interview sebagai macam, lalu kita prioritization, mana yang benar-benar worth untuk di-solve dan possible untuk dibikin secepatnya, baru deh kita ideation, gitu kan. Untuk ideation, di awal-awal ini enaknya coret-coret dulu nih, low fidelity ini, sebelum kita bikin mirip ya, desain yang mirip aplikasi beneran, kayak gitu. Nah, untuk approach-nya, nah biasanya gini, di tahap yang diverge itu kayak menyebar gitu kan. Kita cari sebanyak-banyaknya alternatif gitu kan, sampai apa ya ngasah creativity lah gitu kan, jadi sebanyak-banyak alternatif. Lalu nanti converse itu, end up-nya itu kita cari mana sih desain atau secara usability ya tentunya, usability-nya yang terbaik gitu kan. Makanya itu converge. Halo Mas Dimi, kayaknya suaranya hilang deh Kak.
Kedengar belum? Udah. Wah, untung masih baru-baru hilangnya. Mungkin Oh iya, diulangin aja Kak di slide yang ini. di sini ya. Oke, Ya, oke. sorry Sorry. Kak. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sebelum kita ini ya maju lagi ke tahap yang mau bikin di sini, kita harus ngerempukan dulu nih antara bisnis gitu kan, pengennya apa, terus tuh tim products gitu kan, produknya pengen seperti apa, development, timeline dan segala macamnya. Lalu juga tim engineering nih gitu kan, yang sampai cuma pengen bikin aplikasinya yang reliable doang gitu, mutakhir dan sebagainya. Terus tim desainnya cuma pengen desainnya pretty good lah gitu kan, estetik dan segala macam, tapi nggak nemu nih titik temunya di mana gitu kan. Nah, ini makanya di awal-awal nih penting untuk alignment bareng-bareng gitu kan. Sebenarnya apa sih, konsep apa sih yang akan kita coba untuk validasi gitu kan. Jadi ngomongnya udah validasi dulu nih semua perkataan, barangkali ada salah satu orang yang biasanya di sebuah forum tuh dominan gitu kan, dan emang experience banget gitu. Tapi ya pada saat itu bisa jadi benar dan bisa jadi tidak gitu kan. Patokannya kita harus lakuin validasi gitu kan. Nah, untuk visual, untuk komunikasi yang biasanya lebih mudah dan untuk menyamakan persepsi lah ya, kita coba oret-oret nih. Karena kan sebuah produk yang akan, khususnya di pengalaman di bidang saya nih, digital products gitu kan, makanya untuk bahasa yang mudah untuk disamakan persepsinya adalah digambar bareng-bareng nih cara-caranya. Sebenarnya pengennya apa sih gitu kan, apa yang mau di display gitu kan, apa follow apa yang pertama dan kedua dan seterusnya gitu, end up-nya mau ngapain gitu. Nah, setelah itu kita ini deh diskusi deh pros and cons gitu kan di sebuah flow ini kayak gimana, atau screen ini bagusnya dan kurangnya apa gitu kan. Baru deh nanti di akhir misalnya bikin feedback atau mungkin collaborate gitu kan, dikombinasi ini alternatif A punya aku misalkan, terus dikombinasi punya Alda, dikombinasi lagi punya Patrick nih, bertiga nih, oh ternyata ada titik apa ya, ada hal-hal yang bagus nih di masing-masing nih, kenapa gak digabung, itu bisa aja terjadi. Nah, oke, kita sudah membawa sebuah ini deh ya, misalnya low fidelity atau sebuah konsep dan juga skenario yang pastinya yang akan dibawa gitu. Nah, untuk memulai nanti ke research ke usernya langsung, biasanya kita lakuin moderated test gitu kan. Jadi kita apakah itu video call kayak kita sekarang atau face to face in person di langsung gitu kan di tempat gitu. Nah, untuk eh, moderated research atau moderated usability test kita, atau sorry, user interview. Nah, jangan lupa nih kita harus nyiapin dulu nih details penjadwalan gitu kan. Ini mau nggak mau kita harus mau ikutan apa ya, kotor-kotoran lah gitu kan, main tanah nih. Ini mau nggak mau siapa yang handle kan, ini bagian dari tim desain juga. Cuman di beberapa tempat ada yang udah disiapin nih, misalnya di tempat ruang guru ada orang yang bertugas kayak desain ops ya kan, pokoknya untuk meeting arrangement, appointment segala macam dibantuin sama mereka. Ada juga yang emang mau tidak mau ya kita sendiri gitu kan. Jadi udah harus benar-benar organize gitu kan, informasi acaranya, siapanya, namanya, nomor handphonenya. Bahkan ini sedikit trik nih, misalkan biasanya responden atau partisipan yang akan ikut tuh enakan lebih engage lewat WhatsApp nih daripada email atau misalnya dan lainnya nih, karena bisa chattingan dan segala macam. Ini bikin ini nih, aku bikin script misalkan WA Mi dan segala macam, tinggal klik kirim gitu kan. Jadi lumayan beberapa trik nih yang bisa teman-teman praktekin nanti nih gitu. Nah, lalu nggak kalah penting nih, user interview guideline nih. Nanti pas kita ngobrol jangan sampai bingung nih, celingak-celinguk mau ngobrol apa nih kita ke partisipan atau respondennya nih. Kan kita harus benar-benar nih runutin user profile-nya siapa gitu kan yang akan diajak untuk interview atau ngobrol. Terus tuh key research question-nya harus jelas banget nih apa yang mau ditanyain gitu kan. Semoga dan harusnya menjawab dari goals dari si research ini kan. Lalu kita coba bikin ini karena contohnya Yuti ya. Nah, ini kita mulai bikin task and skenario nih. Ini nanti usernya jobs to be done-nya apa nih, apa yang harus dilakuin, goal atau success metricnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini task skenario. Oke. Nah,
Oke, semua clear, research plan, oke, kita udah confidence, dan ini saatnya kita lakuin conduct in research-nya langsung kayak gimana. Ini sebuah ilustrasi aja, itu kan pada saat itu gue sendiri ketemu responden gitu kan, lumayan jauh, lumayan jauh di apa ya, Rangkas Dengklok lah namanya, taunya di buku sejarah doang, jauh banget. Nah ini usernya punya toko bangunan nih, jadi segmennya kayak gitu. Nah, kita punya ini udah nyiapin laptop gitu kan, terus kita sambil interview, terus kita juga siapin stimuli nih, yang stimuli itu kayak coret-coret tadi low fidelity-nya ya. Jadi untuk mancing nih, si usernya bisa speak up gitu kan, apa yang mereka pikirin, apa yang mereka expect gitu kan, dari produk yang akan kita bikin. Oke, nah sebenarnya biar gak terlalu ngaclok nanti setelah usability itu apa, tapi output dari low fidelity itu apa gitu kan. Oke, kita udah clear gitu kan skenario-nya kayak gimana aja idealnya. Nah, nanti kita lebih enak nih ngedefine di produk digitalnya kayak gimana. Kita oret-oret nih, ini sama hal yang kita bawa di awal dan sama hal juga yang kita setelah lakuin user interview tadi ya, field research-nya langsung gitu kan ke orangnya. Nah, kita refine nih gitu kan, apa yang perlu dibenerin gitu kan. Kita coret-coret dulu sampai benar flow-nya udah sesuai gitu kan. Nah, baru deh nanti kita high fidelity mulai develop gitu kan, kayak gimana. Oke, nah untuk nanti ada pertanyaan nih, kalau kualitatif research ada berapa, perlu berapa orang, apakah harus sekian banyak, sehingga itu jadi valid gitu kan. Kita pakai rule of thumb aja ya, jadi patternnya itu lebih dari 5 udah gak akan nemu perbedaan lagi gitu kan. Terus kenapa kadang di perusahaanku atau di tempatku suka dibandingin nih, mending kuantitatif kan, orangnya udah banyak, bisa 100 lebih, kayaknya lebih valid. Nah itu dua hal yang menurut beberapa desainer berbeda gitu kan, gak bisa dibandingin gitu. Jadi untuk kuantitatif nanti kita bahas seperti apa bedanya kualitatif. Oke, why usability? Ketika konsepnya udah clear gitu kan, informasi flow, terus tuh apa ya, goals-nya udah jelas banget gitu kan, yang di-expect by screen apa, baru deh kita usability dan bikin high fidelity-nya nih, desainnya yang bagusnya kayak gimana. Tapi tujuan dari si usability test itu apa gitu kan, pada prinsipnya usability itu akan nanti ketemu usefulness nih. Jadi sebuah objek itu atau produk itu ada nilai manfaatnya ketika barang yang dibikin itu ketemu ada manfaatnya dan mudah digunakan nih. Sebagai utility itu ada manfaatnya dan mudah digunakan. Jadi ini berguna nih, alatnya berguna nih gitu. Jadi selain ada manfaatnya, fungsinya juga ada mudah digunakan. Nah, jadi yang setelah dilakuin usability testing itu apa nih akan kita dapat nih? Oke, pertama kurang lebih kita akan mengidentifikasi nih titik masalahnya nih. Misalnya kan, oh ini titiknya atau screen-nya kekecilan nih, nggak bisa diklik. Oh ternyata harusnya ke sini ke situ gitu kan. Nah itu kita akan dapat dengan mudah mengetahui nih masalah-masalahnya secara detail kalau kita udah lakuin usability test. Lalu juga kita dapat mengetahui nih seberapa mudah si desain yang kita buat itu. Dan juga bisa juga kita share misalnya kan 3 screen yang secara style atau secara layouting berbeda gitu kan. Oke dah, ini lebih ke preference nih, secara informasi semuanya udah nyaman digunakan, tapi preference menurut mereka tuh seperti apa nih, lebih milih kayak gimana layoutingnya, itu bisa juga preference. Nah yang tadi sempat aku mention nih, kuantitatif atau kualitatif tuh kayak gimana nih. Nah kalau kualitatif gitu kan, in person ngobrol, rule of thumb-nya 5 aja sebenarnya udah cukup gitu kan. Kalau 6 udah sampai 10 dan seterusnya itu lumayan apa ya, tetap berguna, tapi lumayan apa ya, nanti gak akan ketemu perbedaan yang cukup signifikan gitu. Nah itu kita bisa ngegali insight gitu kan, findings, bahkan
cerita in details gitu kan, bisa personalize banget gitu kan, bisa aja tiap orang tuh beda-beda. Itu akan kita mudah dapatkan ketika kita ngobrol secara langsung ya, dibanding misalnya kuantitatif by survei gitu kan. Nah, kalau kuantitatif ya udah, kita udah set pertanyaannya A, B, C, D, dan kita nggak bisa mengharapkan jawaban di luar pertanyaan itu gitu kan. Bedanya dengan kualitatif itu seperti ini. Jadi kalau kuantitatif lebih ke kita tuh dapat mengukur nih, oh ternyata gitu kan, behavior dari seseorang ketika berkunjung misalnya ke homepage tuh ngapain gitu kan sebenarnya. Jadi lebih dapat menggali gitu kan user behavior-nya tuh seperti apa. Tuh. Oke, nah sekarang nih ada moderated dan unmoderated gitu kan. Sebenarnya bedanya apa nih? Bedanya adalah yang pertama, kalau moderated ini kita in person langsung gitu kan. Dan yang kedua adalah unmoderated. Jadi kita bisa untuk sekarang ini lumayan banyak tools yang bisa ngedukung ya unmoderated usability testing gitu. Salah satunya Maze dan One UX-nya. One UX yang gratisan nih, tapi cukup oke sih ya. Makanya aku pakai gambar screenshotnya One UX nih karena gratisan. Kalau unmoderated testing itu kita harus define dulu nih. Dan biasanya untuk rate atau apa ya istilahnya ya, success atau finish rate-nya lah. Jadi nggak lebih dari 5 pertanyaan nih, karena kalau udah lebih dari 5 biasanya drop-nya itu apa ya, responden yang nggak nyelesainnya itu cukup gede gitu kan. Jadi konteksnya jangan terlalu berat dan jangan terlalu banyak dikasih skenario gitu. Misalnya cukup deh 3 ke 5 deh cukup misalkan. Jadi kita siapin pertanyaan, lalu kita siapin flow UI-nya kayak gimana gitu kan. Dari screen 1 ke screen 2 ngapain, dari screen 3 ke 4 ngapain gitu. Jadi udah jelas. Jadi tanpa kita temenin, kita cukup blast misalkan linknya melalui beberapa platform misalnya WhatsApp, email, dan sebagainya gitu kan. Lalu juga nanti di akhir kita bisa, biasanya kita minta data nih atau email atau phone number jika diperlukan untuk follow up gitu kan. Nanti apa dimintai pertanyaan lebih lanjut atau gimana itu bisa. Nah, sebelum Yuti nih apa aja nih yang perlu kita siapin sebenarnya gitu kan. Nah, pertama oke nih, facilitator. Jadi di saat kita lakuin usability test tuh sebaiknya nggak seorang juga sih, walaupun bisa ya seorang, tapi lumayan nanti draining ya, ke energinya capek banget. Nah, paling tidak ada facilitator, ada note taker atau observatornya. Jadi yang nemenin, bantu note taking, bantu apa ya, sebenarnya mengcover gitu kan, kita punya second memory ini temennya, nggak ngandelin ke aku yang nge-lead conversation sama orangnya gitu kan. Lalu juga pastinya responden atau partisipan ya harus ada gitu kan. Dan yang kemudian ada alat-alat nih, ini kalau produknya digital atau khususnya ya handphone dan sebagainya, kurang lebih ini nih, ada kamera gitu kan untuk kita record, ada devices gitu kan untuk sebagai apa ya, stimulainya ya untuk prototypingnya yang nanti dicoba gitu kan. Dan juga penting apa ya, selalu penting kita siapin kertas atau buku ya gitu kan. Barangkali mereka punya ide nanti di perjalanan coret-coret gitu kan. Pokoknya just in case selalu siapin walaupun tradisional. Nah, prototype seperti apa? Jadi klik prototype gitu kan, ke button nanti diarahin ke sebuah screen atau ke mana gitu kan. Nanti itu kita harus siapin juga prototype-nya juga. UI flow, nah selain prototype, selain UI-nya, screen by screen, juga harus flow-nya gitu kan, dari sini nyambung kemana aja. Nah, sebagai referensi gitu kan, yang biasa sekarang ini company-company lagi banyak pakai gitu kan, kurang lebih sih kita biasanya pakai Figma or Adobe XD gitu kan. Selain itu ada juga Maze, atau yang gratisannya itu adalah One UX gitu kan. Jadi untuk Figma dan Adobe XD ini biasanya kita bisa pakai untuk tahap prototyping ya, high fidelity. Tapi untuk untuk quantitative research atau moderated research juga bisa pakai Maze dan
Kuan UX. Jadi gini nih, di beberapa kesempatan kalau misalnya ini ngomong-ngomong balik lagi ya ke waktu gitu kan, ada budget kan. Oke, kalau budgetnya masih longgar nih, ya udah kita siapin walaupun in person user interview ketemu orangnya langsung, kita juga siapin heat map nih yang ada disediakan oleh Maze or Kuan UX nih. Jadi heat mapnya ketahuan nih, oh ternyata usernya beberapa kali nyoba ngeklik ini, ngeklik itu gitu kan. Kenapa ya gitu kan. Jadi kita udah mulai kebayang nih secara history gitu kan, secara pattern heat mapnya kayak gimana aja. Itu bisa dikombinasiin. Rekrutmen, yes, itu mau tidak mau harus dilakuin, dan kita biasanya ada apa ya, istilahnya kita namanya superhero-nya lah, ada heroes gitu kan yang siap bantu. Kita buatkan sebuah forum yang di sana tuh kita bisa approach sebenarnya gitu kan. Tapi nanti kita kabarin nih dengan profile misalnya pengguna udah berapa lama gitu kan, atau sering pakai fitur ABC misalnya kayak gitu. Itu bisa juga di community. Lalu atau sebar survei misalnya kalau sebagai company pastinya kita punya kontak ya, list of kontak yang emang secara usernya udah menyetujui gitu kan, dia bersedia untuk dikabari oleh company gitu kan. Nanti kita sebar ajakan untuk participate ya nanti di research-nya. Dan juga biasanya sebagai optional aja kita siapin appreciation gitu kan, apakah itu berupa uang atau hadiah atau merchandise biasanya gitu. Kalau dulu di Traveloka pakai tiket gitu kan, jadi pada seneng yang ikutannya. Nah, research plan tadi juga sempat dibahas. Ini just to recall, just to mengingatkan, ini informasi acaranya pokoknya harus ada deh lengkap. Itu interview guideline, ini di prosesnya ya, tadi sebelum sempat dijelasin di prosesnya, kita pun di Ruang Guru, dimanapun di Klik Dokter, pas di Traveloka dulu, ini yang bikin pertanyaan-pertanyaan itu kita barengan gitu kan, nggak cuma researcher or designer doang yang siapin pertanyaannya. Jadi bisa nitip lah gitu kan, boleh dong nitip pertanyaan gitu kan. Bahkan di akhir session gitu kan, kalau misalnya masih ada kesempatan untuk bertanya dan ada waktu, kita boleh nih lumayan out of topic misalkan atau apa, boleh dong nyempilin pertanyaan itu, dipersilakan banget, bisa banget gitu kan disiapin. Oke, task and skenario-nya, jobs to be done-nya seperti apa harus jelas gitu kan. Nah, ini setelah kita selesai nih usability test gitu kan, sebenarnya apa sih yang diukur gitu kan, dan gimana cara untuk mengukur apakah desain ini mudah digunakan gitu kan. Nah, seperti apa? Oke, nah ini aku ngambil metode yang paling sederhana ya untuk mengukur sukses dari si desain yang telah dibuat gitu. Jadi kita bagi nih, bagi menjadi 4 kelompok. Misalnya complete success, benar-benar lancar blast gitu kan, nggak ada kendala sama sekali, atau berhasil dengan sedikit kendala gitu kan, atau mungkin biasanya kalau saya dan teman-teman di Ruang Guru berhasil tapi rada lama gitu kan, kelihatan lola gitu dan pusing mikir dulu gitu kan, atau sukses tapi coba-coba dulu nih error gitu kan, tapi usernya masih pengen mau explore gitu kan, lakuin gitu kan. Dan juga failure, kita biasanya bobotnya 0. Nah ini ngomong-ngomong pembobotan, nah ini biasanya kayak gini nih, ini untuk yang sederhananya ya. Untuk yang lebih rinci atau lebih detail gitu kan, scoringnya itu bisa kita tambahkan selain of success ya, dari variabel suksesnya ada juga time-nya gitu kan, waktunya. Oke, semuanya sukses gitu kan, lancar, tapi secara waktu mana nih yang lebih cepat gitu, karena itu akan lebih bagus kalau ditambah parameter gitu lainnya. Ini nih pembobotan dikali 1, dikali 0,66, 0,3, dikali 0 gitu kan. Nanti tinggal dikaliin aja nih orang yang ikutan sebagai partisipan. Ini detailnya nanti ini matematika sederhananya ya kayak gini. Oh ternyata nilainya masih di bawah 70% nih gitu kan. Ini saya mengutip, tapi ini nggak bisa diklik, sorry.
nanti bisa di teman-teman kepo-kepo ya. Yang tolerable gitu kan masih bisa diterima itu paling tidak di minimal itu 0,7 atau 70% gitu kan dari dari scoringnya gitu. Untuk 70% ke bawah, nah itu perlu di iterate gitu kan, diulangi lah gitu kan, dikoreksi si desainnya seperti apa. Oke, ini karena udah mulai hitung-hitungan, actionnya apa ya, coba nantinya. Coba langsung terjun ya untuk coret-coret. Dan sekali lagi thank you buat waktunya teman-teman FPRI dan teman-teman yang udah join. Thank you, thank you.